Karena para bintang ini pengecut semua. Cukong tambang liar ini bersemayam di suatu negeri yang dekat Indonesia. Seorang putri cantik jelita. Seseorang yang selalu disebut namanya ya dengan inisial I, Haji I, ya. Ini mempunyai kekuatan jaringan politik yang besar, mungkin sampai istana. Ayo dong, panggil dengan pendapat, buka di forum DPR, biar presiden juga tahu. Ini perang mantan bintang dengan baru mempersoalkan bintang. Yang biar yang ini saja ini dihabisi nggak apa-apa. Ketika elit ini nggak ditindak, nanti akan terjadi demotivasi. Ya. Dan itu berbahaya. Semua 8 item ini nggak ada masuk ke negara. Ini gempa bumi 9 skala Richter di Mabes Polri. Halo, selamat pagi Sobat Medcom. Ketemu lagi bersama saya Indra Maulana di program Crosscheck di kanal YouTube medcom.id. Pekan ini apa yang kita bincangkan ya? Perang bintang diduga terjadi saat ini di tubuh Polri. Kami telah meng-crosscheck dugaan itu pada 2 pekan lalu di program Crosscheck juga. Namun 2 pekan lalu memang perhatian publik tersedot ke gelaran KTT G20 di Bali. Dan pekan ini duka pun datang, bencana gempa Cianjur membuat publik berduka. Nah, di tengah-tengah peristiwa besar ini, muncul pengakuan baru dari Hendra Kurniawan, tersangka obstruction of justice, penghalangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Menurut Hendra, memang benar Kadif Propram waktu itu, Irjen Verdi Sambo, tengah menyelidiki mafia tambang di Kalimantan Timur yang menyeret nama Kabareskrim Polri saat ini. Untuk membahas perkembangan baru, dugaan perang bintang ini telah hadir lewat Zoom. Untuk kita cross-check-kan ya, kita diskusikan mantan Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian saya sapa juga Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Pak Sugeng, selamat pagi. Salam sehat Pak Sugeng. Saya mulai dari Pak Susno aja kalau gitu. Pak Susno, 2 pekan lalu kan di forum yang sama nih, Crosscheck mengatakan kasus Ismail Bolong yang menyeret Kabareskrim ini lebih besar dari kasus Verdi Sambo. Lebih besar dari Sambo ini maksudnya dari segi jumlah uang yang beredar di mafia tambang, atau lebih besar nama pemain-pemainnya yang kemudian dugaannya melibatkan banyak jenderal dalam perang yang oleh Menko Polhukam disebut sebagai perang bintang, Pak Susno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Jadi begini, besar dari Sambo Gate ya. Saya kira semuanya lebih besar. Sebaran duitnya lebih besar. Bukan hanya di Polri saja. Yang kedua, jumlah uang yang beredar juga besar. Yang ketiga, waktunya cukup lama. Yang keempat, kalau ini yang dirugikan itu rakyat Indonesia. Kenapa? Negara yang dirugikan. Yang semestinya tambang liar itu atau illegal mining itu, duit restribusi masuk ke negara. Pajak masuk ke negara, PPH. Kemudian PP perorangan, pajak perorangan masuk ke negara, pajak pendapatannya. Kemudian PBB, pajak bunyi bangunan dari tambang itu masuk ke negara. Kemudian biaya ekspor masuk ke negara. Kemudian dana reklamasi masuk juga ke negara. Kemudian satu lagi yang mesti masuk ke rakyat, dana pembebasan lahan. Di situ ada pajaknya juga, dana pembebasan lahan masuk ke negara. Semua 8 item ini nggak ada masuk ke negara. Gara-gara kasus tambang ini ya, mafia tambang ini ya. Okay. Apakah itu masuk ke rakyat? Oh tidak. Rakyat hanya dapat debunya dan secuil. Tetapi yang diatasnamakan rakyat. Masuk kemana? Ya masuk ke cukong. Ini tidak ubahnya judi online ini. Ini ada cukongnya. Nah, kan pernah dihebohkan di DPR ya kalau nggak salah. Bahwa cukongnya itu, cukong tambang liar ini bersemayam di suatu negeri yang dekat Indonesia. Seorang putri cantik jelita, ya namanya nggak saya sebut, tapi kan sudah nggak rahasia publik lagi, itu ya penyandang dananya. Karena apa? Tidak mungkin tambang liar itu rakyat, karena dengan mengerahkan
peralatan besar, bulldozer, ekskavator, dump truck, kemudian pompa yang besar, dan lain-lain. Dan berlangsungnya cukup lama, lahannya luas, mungkin ribuan hektar. Dan tambang liar ini kita tidak boleh berpikir hanya batu bara saja. Apa? Batu baras, timah di laut dan di darat di Bangka, kemudian di Riau, kemudian aluminium, kemudian emas, kemudian tambang minyak di Sumatera Selatan dan di Kalimantan mana kan ada tambang liar minyak. Ya, ya. Dan ada lagi bauksit, ada lagi nikel tambang liar ini. Cukongnya perempuan yang kemudian tinggalnya di luar negeri gitu Pak Susno. Ini sudah apa? Kalau ini menarik informasi ini Pak Susno. Dulu sudah tersebar di media dulu, cantik lagi. Saya kalau cantik nggak mau saya bahasnya, takut nanti dikira terpesona. Bukalah itu di medsos dulu kan, namanya siapa. Saya itu kalau orang cantik suka lupa namanya. Oke Pak, oke baik. Soal mafia Pak Sugeng, Pak Wahyu mungkin tahu namanya kali. Nah, terus saya nanti ke Pak Sugeng, Pak Wahyu nanti. Oke. Terus satu lagi kita lanjutkan ya. Ya. Ini Kapolri ya, ini kita bersyukurlah Kapolri ini di backup oleh tangan Tuhan. Kenapa di backup tangan Tuhan? Tanpa bekerja capek-capek, ya dokumennya sudah lengkap. Siapa yang menambang, siapa yang mengkoordinir, kemudian siapa yang menerima sebaran duitnya, ada berapa jenderal termasuk Kapolda, ada berapa kombes, kemudian ada bintang berapa, dan sudah dilaporkan pada Kapolri pada bulan April. Sudah sampai Kapolri. Oh, sudah sampai bulan April ya, itu sudah. Ya, surat itu kan sudah diakui oleh Hendra. Oke. Sudah diakui juga oleh yang membuat, Sambo. Kata Sambo waktu ditanya di sela-sela persidangan, ya benar itu. Kan benar berarti. Tidak ada lagi spekulasi bahwa itu palsu. Dan itu sudah dilaporkan ke Kapolri. Persoalannya adalah, apakah surat itu sampai ke Kapolri? Satu. Kedua, kalau sampai ke Kapolri, saat Kapolri membuat disposisi, membuat perintah untuk menindaklanjuti, surat itu jatuhnya ke tangan siapa? Ke tangan bintang 3 yang mana? Atau yang ketiga, surat yang didisposisi ke Kapolri tadi disabotase. Bayangkan dari April sampai November loh. 8 bulan itu. 8 bulan tidak ada tindak lanjut. Ini kemana hilangnya surat ini? Apakah disimpan di laci Kapolri? Saya yakin tidak. Karena Kapolri orangnya reformis, ingin memperbaiki. Tapi turunnya kemana? Atau saat akan naik ini disabot di tengah jalan. Nah ini yang perlu diselidiki. Nah tapi karena Hendra sudah mengatakan dan Sambo sudah mengatakan, iya benar surat itu. Kalau iya benar berarti kan sudah ada hasil pemeriksaan. Apa yang dikatakan Ismail Bolong itu, iya benar. Nah berarti Kapolri sudah sangat ringan pekerjaannya sekarang. Apa menurut Pak Susno, ya langkah sekarang yang harus dilakukan Kapolri apa? Kalau misalnya disposisi itu apa cuma disimpan di laci Kapolri, tapi atau mungkin Kapolri sudah melakukan disposisi perintah ke bintang 3 siapa tadi ya Pak Susno menyebutkan tadi? Bintang 3 atau bintang... Yang harus di follow up sekarang apa Pak? Oleh Kapolri? Kalau seandainya itu sudah didisposisi, sudah diturunkan tapi tidak ditindaklanjuti, maka pejabat yang mendapat disposisi itu kenakan sanksi. Berarti dia terlibat juga atau melindungi. Yang kedua, silakan tindaklanjuti karena yang dilaporkan oleh Sambo itu benar. Ya tinggal ya sudah di sidang kode etik diberi sanksi sesuai kesalahannya, pidananya ya dilimpahkan ke penyidik. Atau kalau misalnya ewo pekewo nggak enak nyidik sendiri ya serahkan aja KPK karena itu kan tindak pidana korupsi kan. Oke. Baik. Ya selesai. Jadi Kapolri ini orang yang kalau bahasa Sumatera orang bertuah gitu. Orang mendapat mendapat backup dari Allah gitu kan. Sudah langsung terangkat gitu. Nah, udah Pak Kapolri nggak usah capek-capek. Maksudnya tinggal menunggu gebrakan selanjutnya dari Kapolri. Gebrakan kan beliau sudah mengatakan statement Kapolri kan nggak main-main kan. Dia katakan di depan wartawan majalah Tempo ya kalau nggak salah ya. Beberapa hari yang lalu dan ada juga media visual
salah satu TV swasta yang sudah mempublikasikan bahwa Kapolri akan menindaklanjuti. Udah, tinggal menghilangkan kata-kata akan itu aja kok selesai ya. Makanya kalau Sedikit saya lagi, ya, ya sedikit saya. Kalau dulu saya kasus Sambo saya katakan, oh ini seminggu selesai. Kalau yang ini saya katakan seminggu tuntas ini. Kan orangnya udah jelas kok. Jadi jauh lebih mudah sebenarnya ya, bukan susah ini ya. Nggak usah disidik lagi, hasil penyidikannya sudah ada, tinggal ambil. Tanyakan aja kepada Propam yang baru. Siapa namanya? Kan Propam yang baru Sahar ya. Jadi lebih besar secara uangnya, tapi untuk mengungkapnya harusnya lebih mudah dari kasus Sambo. Lebih gampang. Sedikit Pak Susno saya tambahkan sebelum bertanya ke yang lain. Walaupun ini datangnya dari Sambo, dari Hendra yang sekarang terjerat kasus dugaan pembunuhan berencana, kalau Hendranya lebih kepada obstruction of justice. Ini tetap tidak mempengaruhi atau ada hubungannya kasus ini, Pak? Karena kan diungkapkannya perang bintang jadinya, Pak. Kesannya saling menjatuhkan sekarang ini, terlepas persoalannya benar atau salah. Persoalannya maksudnya mafia tambang maupun pembunuhannya, kita tidak bicara di situ dulu. Tapi adanya perang bintang ya nggak apa-apa, saling bongkar-bongkaran aja gitu sekarang. Ya ini kan keberuntungan bagi Kapolri, bagus sekali. Waktu surat itu dibuat kan belum ada saling jatuhkan antara Sambo dengan Kabarizkrim, baik-baik saja hubungannya kan bulan April kan. Kejadian kasus dibunuhnya Joshua itu kan tanggal 8 Juli. Jauh dia berjarak 3 bulan lebih kan. Nah, oke lah, kita tentang isu perang bintang nggak masalah lah, mau perang bintang, perang matahari terbit gitu atau perang bulan ya boleh-boleh saja. Tapi kan materinya itu benar adanya. Ya sudah gitu, tinggal kita berbaris di belakang Kapolri, kita berikan dukungan, sudah Pak. Media civil society society yang tergabung dalam civil society dengan tirantinya media sosial, ya udah beginilah kita mengawalnya. Kita kawal. Jadi sudut pandang Pak Susno melihat bahwa ini sebenarnya keberuntungan buat Kapolri sebenarnya ya. Walaupun kalau datang bertubi-tubi kasusnya dan seolah menjadi beban berat bagi Kapolri, itu justru hal yang lain ya, Pak ya. Tidak, ini beban cara memandangnya justru kalau ini tertutupi, tidak terungkap, justru badan Kapolri panas kan, gerah, kayak batu bara ditimbun tanah. Tapi sekarang kan terbongkar kan, nggak usah dia capek-capek kerahkan intel, nggak usah bentuk tim, nggak usah bentuk apa-apa, kan sudah terbongkar semua kan. Judi online terbongkar, kemudian tentang mafia tambang terbongkar, narkoba terbongkar. Nah tinggal Pak Kapolri berat masang bubu lah. Kalau bahasa Sumatera itu bubu ya. Tinggal ditunggu ikan apa lagi yang mau masuk sini. Saya ke Pak Wahyu sekarang. Pak Wahyu, sebelum ada kasus Sambo ini Pak Wahyu, kita publik sangat ingat betul bahkan saat perayaan Hari Bayangkara ya, Hari Kepolisian Republik Indonesia. Kepercayaan publik kepada Kepolisian Republik Indonesia sangat tinggi dan kalau tidak salah itu tertinggi. Begitu Pak Wahyu. Tapi kalau melihat cerita-cerita ini, surat sudah mulai dibuat bulan April, ada mafia tambang belum terungkap. Ini prestasi semu dong berarti Pak Wahyu untuk kepolisian kita. Sekarang justru terbongkar ini menurut Pak Susno justru ini hal bagus. Inilah keberuntungan Kapolri sekarang bisa terungkap semua yang jelek-jelek nih. Berarti yang dulu-dulu justru meraih kepercayaan tertinggi dari publik, semu. Apakah begitu kira-kira Pak Wahyu? Begini Mas Indra, jadi memang pada Juli, 1 Juli itu ada launching mengenai indeks indeks kepercayaan publik ya. Kemudian tanggal 5 oleh Pak Presiden, Pak Jokowi disampaikan sampai 87% dan itu tertinggi. Mengapa tinggi? Mas Indra bisa lihat sendiri ketika vaksinasi di mana sekarang ini akhirnya terkendali di Indonesia, itu yang kerja kan TNI dan Polri. Sampai anggota Polri itu memberikan kalau di luar negeri itu orang vaksin itu antri di sini sampai orang diberi bonus, diberi door prize. Nah, itu upaya itu internal Polri yang melakukan sehingga
masyarakat merasa terbantu, belum kerja para Babin Kamtimas. Tetapi ya, dan statement Pak Presiden jelas, begitu ada kasus Sambo, angka 87 itu langsung menurun drastis, istilahnya terjun bebas. Ya. Karena persepsi ya Nah, soalnya. persepsi Ketika terbuka, persepsinya ya. turun jadinya. Nah, dan kemudian ditambah dengan setelah kasus Sambo ada kasus Kanjuruhan di mana polisi dinilai tidak profesional, ditambah lagi kasus TM, ditambah lagi kasus sekarang tambang. Nah, ini semua kemudian persepsi publik menjadi buruk. Saya baru saja keliling Indonesia, Pak. Saya barusan pulang dari Sumatera Utara, dari Kalimantan. Besok Minggu saya ke Papua karena mau ada Polda baru. Itu masyarakat umumnya masih menilai Polri kerjanya bagus, tetapi ini pada elit ini jadi masalah. Nah, tadi kalau Pak Susno menyatakan lebih parah dari Sambo, memang kasus TM, kasus ini tambang itu justru oleh publik dinilai ini struktur dan sistematis karena dikendalikan oleh elit. Itu masalahnya. Beda dengan kasus Sambo. Kasus Sambo itu dilakukan secara personal. Memang ketika Sambo ingin meringankan hukumannya, dia mengajak anak buahnya, mengajak pengikutnya untuk ikut terlibat. Sistemik juga itu Pak berarti. Apa? Sistemik juga dong berarti. Iya sistemik, tetapi lebih pada kejahatan personal. Tetapi kalau yang ini kan struktural, kan para pejabatnya punya kewenangan, kayak Kabar Reskrim punya kewenangan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau tadi saya melanjutkan dengan Pak Susno, memang Pak Sambo sudah mengakui mengenai surat yang beredar. Terus terang saja, saya sebagai anggota Komnas juga menerima surat itu, tetapi ini anehnya, saya terimanya bukan dari Polri, saya terimanya dari teman-teman media. Saya nggak tahu dari mana dapatnya, tapi saya pertama kali dapat dari teman media. Dan waktu Bapak tanya nggak itu yang teman media itu dapatnya dari mana? Nggak cerita ke saya, pokoknya aja konfirmasi Pak. Atau cerita tapi Pak Wahyu nggak bisa cerita gitu. Ya, dia sampaikan Pak Wahyu, saya dapat ini bagaimana komentar Kompolnas. Maka kami kan bicara akan mendalami, kami cek dan sebagainya. Memang surat itu ada, tetapi benar atau tidak kami kan harus konfirmasi ke Pak Kapolri, ke Kadif Propam, dan itu belum terlaksana. Hanya kemudian hari Senin kan ada statement dari Pak Sambo, betul yang tanda tangan Pak Sambo. Lalu kemudian hari Rabu kemarin ada statement dari Pak Hendra Kurniawan, betul memang dia yang meriksa dan ada aliran dana. Nah, sekarang kami Komponas punya tugas tambahan untuk klarifikasi. Kalau tadi Pak Kapolri punya kewenangan untuk memutuskan ini sudah benar, tinggal disanksi saja. Komponas nggak bisa masuk ke sana, maka kami akan klarifikasi benar apa tidak statementnya Pak Sambo, benar atau tidak statementnya Pak Indra. Ini yang akan kami lakukan, Mas Indra. Ya. Pak, tapi ini publik secara umum sih ya melihatnya bukan berpikir teori konspiratif, tapi kan begini, ketika kasus Sambo semua terseret, ini seperti ada kubu di sebelah sini di kepolisian. Nah sekarang, waktu itu yang cukup muncul kan memang Kabar Reskrim salah satunya ya kan yang kemudian harus menuntaskan kasus ini. Kemudian kita ingat juga awal-awal wacana waktu itu, bukan wacana ketika pengurusan kasus Sambo sudah mulai bergulir cukup panas, tiba-tiba muncul bajunya Kabar Reskrim yang sangat mewah gitu segala macam. Kalau nggak salah kita pernah ada sempat gimmick di media Pak, kita pernah ingat. Terus ini berlanjut lagi ternyata ada di belakangnya soal dikait-kaitkan kemudian atau diduga terkait gitu ya soal mafia tambang. Kemudian muncul nama Ismail Bolong. Kemudian dinamikanya berkembang lagi, Ismail Bolongnya merasa waktu itu dalam tekanan membuat pengakuan. Sekarang menjadi muncul seolah-olah yang di doorstop atau apa bahasa umumnya, diwawancara oleh media ketika keluar dari persidangan gitu ya. Entah itu Hendra, entah itu Verdi Sambo, malah soal yang ini sekarang beralihnya gitu Pak. Pak, kalau publik melihat akhirnya ini sebenarnya persepsi publik malah kepada kepolisian makin anjlok loh sebenarnya Pak. Dugaannya begitu ya. Bisa saja semakin anjlok. Kemudian kalau kita lihat di antara para jenderal atau mantan jenderal yang dulunya sama-sama mungkin punya posisi kuat di institusi kepolisian, ini kalau kita ingat istilah zaman dulu tiji tibeh, tibo siji tibo kabeh.
Mati Ba- siji mati kabeh. mati siji mati KB, saya nggak berani ngomong kata mati. Tipe siji tipe KB aja Pak. Kalau Pak Wahyu ngelihatnya ini kan nggak bagus buat institusi kepolisian. Bagaimana Pak Wahyu? Ya. Jadi sejak awal begitu kasus Sambo muncul, Komponas sudah langsung membuat kesimpulan bahwa reformasi kultural Polri ini tidak berjalan. Kan kita punya 3 reformasi, ada struktural, ada instrumental, dan kultural. Tidak berjalan. Dengan model orang bisa pakai teori relasi kuasa dan macam-macam, tapi itu jelas ada perilaku, kemudian anak buah menyetujui perilaku yang salah, berarti tidak berjalan. Itu kesimpulan kami. Kemudian kami membuat telaah, kami diskusi, kami membahas, beberapa sudah kami sampaikan ke Bapak Presiden. Ya, termasuk gaya hidup. Mengapa gaya hidup? Karena dalam pandangan Komponas, gaya hidup mewah ini tidak sesuai dengan penghasilan teman-teman anggota Polri itu. Sehingga ketika akan mencapai gaya hidup itu pasti butuh fooding, butuh tambahan. Itu Pak, mohon maaf saya potong sampai di situ. Saya masuk sedikit saja Pak, mengingatkan yang soal-soal begini bukannya sudah menjadi rahasia umum Pak kalau menjadi perbincangan di institusi kepolisian. iya, tapi harus diingatkan, Mas. Nah, harus diingatkan karena kalau nggak diingatkan, nggak ditegaskan, ini berlanjut. Tadi saya mau masuk fooding itu menyebabkan teman-teman ini untuk gaya hidup itu lalu melakukan ini jawabannya hal-hal yang ilegal. Salah satunya adalah soal judi online, masukan dari soal tambang ilegal. Itu adalah ikutan-ikutan karena gaya hidup ini. Itulah kemudian kami berikan masukan Pak Presiden dan Bapak Presiden dengan cepat merespon salah satunya ketika mengumpulkan para Kasatwil Kapolda Kapolres. Beliau menegaskan pertama kali apresiasi dulu tentang hasil COVID, tapi kemudian bicara mengenai gaya hidup mewah. Nah, maka kami melihat kultural ini pernah ketika Pak Tanto jadi Kapolri, beliau bicara tidak ada judi dan itu bisa. Mengapa sekarang Kapolri tidak berani bicara tidak ada illegal mining? Kan harusnya bisa. Kalau itu dilakukan dan itu berani dinyatakan, maka harus ditindak. Nah, sehingga tadi yang disebutkan Pak Suno tadi, ini kan sudah ada pengakuan, tinggal diserahkan ke penyidik untuk mendalami kalau memang benar dan tidak bisa menjelaskan alibinya, ya sudah dipidanakan saja. Nah, itu memang kemudian ada istilah ini tijdibeh. Tapi menurut kami lebih baik kita memotong hal-hal seperti ini daripada nanti berkelanjutan. Karena kalau nanti berkelanjutan, kasihan junior-junior ini. Polisi yang baik itu, saya kira dari 460.000, jumlahnya masih 99% lah. Tetapi 1%, di bawah 1% ini kan problemnya ada di elit. Itu masalahnya, Mas. Sehingga ini mempengaruhi budaya organisasi yang Mas Indra sebut, kemudian publik menilai seperti itu. Ini saya kira yang menurut saya tidak bagus organisasi ini. Perang bintang menurut saya sah-sah saja. Seseorang kalau mau menjadi orang yang pertama, orang yang terbaik, bersaing sah saja. Hanya masalahnya ketika perang bintang itu dilakukan dengan cara-cara menembak dengan kelemahan-kelemahan dan lawan itu yang nggak bagus. Tapi kalau persaingan itu persaingan kompetensi, persaingan prestasi, saya kira sah-sah saja itu di mana-mana perang bintang itu hal yang biasa. Oke, Pak Susno sudah, Pak Wahyu sudah, sekarang saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kalau melihat dinamika sekarang ini seperti apa di kepolisian, Pak Sugeng? Maksudnya gini, kita melihat yang terakhir ini adalah soal bagaimana dugaan mafia tambang, kemudian kita dan dibuka oleh seseorang. Dan menurut Menko Polhukam beberapa waktu yang lalu ya, beberapa pekan yang lalu ada perang bintang di kepolisian, dan beberapa waktu terakhir ini wartawan kalau di pengadilan negeri gitu ya, tempat Sambo di sidang, seolah-olah doorstopnya Pak, wawancaranya itu terkait dengan soal ini yang dikaitkan dugaannya terlibat juga kabar reskrim di sini. Pak Sugeng secara umum dulu ngelihatnya kayak apa ini Pak Sugeng? Kalau saya tanya Pak Wahyu itu sepertinya sedang tijitibeh nih Pak Sugeng. Iya, jadi gini. Tadi saya sempat mendengar Pak Susno itu sudah 8 pajak yang tidak masuk ke negara. Ya. Kemudian uang itu hanya masuk ke kantong-kantong segelintir orang. Sementara tambang itu adalah sumber kekayaan yang harus dikelola oleh negara
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan negara atau kesejahteraan bangsa. Nah, artinya ini tidak punya sikap wawasan kebangsaan ini para pihak-pihak yang terlibat ini. Mereka memperkaya diri sendiri ya, tanpa ada kesadaran bahwa ada tanggung jawab sebagai pemimpin ya, setidak-tidaknya oknum polisi jenderalnya maupun para pengusahanya maupun pihak regulator yaitu ESDM ya, melihat di depan matanya satu pengerukan sumber daya alam yang harusnya bisa menjadi kepentingan bangsa dan kepentingan generasi depan didiamkan. Kita ini harus bertanya kepada para pemimpin itu, mereka punya nggak wawasan kebangsaan itu ya, itu yang pertama. Yang kedua tentang isu perang bintang. Kalau saya lihatin ini perang mantan bintang dengan baru mempersoalkan bintang ya, tetapi walaupun telat itu baik ya, walaupun telat itu baik. Tapi menurut saya tidak ada perang bintang ya. Yang ada apa, Pak? Yang ada adalah perilaku-perilaku menyimpang yang kemudian saling dibuka. Ya, nggak ada perang bintang itu. Kalau memang ada kompetisi yang sehat, seperti Pak Wahyu bilang, saya setuju. Karena para bintang ini pengecut semua. Nah, ini ada Pak Susno ya. Ini pengecut semua, Pak. Ya, kalau memang mereka itu bersih ya, mereka akan membuka. Ya, akan membuka. Tetapi yang terjadi, mereka saling tahu kelemahan masing-masing dan mereka mempertahankan status quo. Ya, kamu tahu kesalahan saya tahu kesalahan kamu. Mari kita sepakat sebagai orang yang sama-sama pemain untuk kita diam. Kan begitu. Jadi nggak tepat kalau disebut perang bintang. Kalau perang bintang persaingan yang keren seharusnya ya. Kalau perang bintang itu ya. Kalau mereka perang bintang itu orang-orang yang aktif ya, merencanakan, menyusun strategi, terbuka ya, terbuka. Kalau itu yang terjadi perang bintang, ini gempa bumi 9 skala Richter di Mabes Polri. Ya, gempa bumi 9 skala Richter. Jadi seperti itu, saya lihat ini adalah terbukanya praktek-praktek penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hukum, pelanggaran kode etik yang memang secara alamiah terjadi setelah FS terjerembab. Ya, kan saya sudah sampaikan, IPW sudah sampaikan jauh-jauh sejak akhir Juli, pertengahan dan akhir Juli akan ada serangan balik menggunakan medsos, kemudian media sosial, internet, kemudian serangan balik itu akan terjadi. Ya, sekarang terjadi. Pak Sugeng, maaf Pak Sugeng, serangan balik itu maksudnya serangan balik dari apa ke siapa, Pak? Lebih clear-nya. Ya, FS ini kan, ya, mereka juga sudah selon. Kalau orang bilang sudah selon ya, gua udah jatuh, nggak ada lagi yang harus dipertahankan. Ketika dokumen itu beredar kemudian, dia juga setengah-tengah tidak mau bicara. Tapi ketika publik kemudian mendorong terus media, kemudian tokoh-tokoh berbicara, dia mendapat dukungan. Oleh karena itu saya tidak simpati ya dengan praktek-praktek seperti ini. Karena kalau memang kita mau bebersih, ya sudah, biarlah terjadi gempa 9 skala Richter ya. Kemudian kita benahi gitu. Sekarang ini harus dilakukan pembenahan dengan cara apa? Kalau menurut saya harus dibentuk tim khusus gabungan. Kalau Pak Kapolri saja ini akan berat secara psikologis. Atau tim dari luar, Pak, biar independen atau objektif misalnya. Kalau tim dari dalam tim juga gabungan, nanti tim gabungan maksud saya eksternal dan internal ya. Kan tidak bisa diabaikan fungsi-fungsi internal yang sudah secara normatif memang ada seperti Propam ya, seperti Bareskrim ya, itu tetap akan harus dipekerjakan dalam satu sebagai sistem yang memang bekerja untuk menegakkan hukum, tetapi harus didukung. Nah, harus ada Kompolnas ya, harus ada Kompolnas walaupun kewenangan Kompolnas terbatas, tetapi dengan melibatkan banyak pihak, check and balances terjadi.
melibatkan juga tokoh-tokoh masyarakat. Tetapi semuanya ini penting sekarang sikap presiden, ya. Sikap presiden tidak ada bicara sama sekali nih presiden ini. Pak Mahfud gagap, ya Pak Mahfud gagap. Kenapa? Karena banyak pemain tambang, bukan hanya di Kaltim, ada di Kalsel, seseorang yang selalu disebut namanya ya dengan inisial I, Haji I, ya. Ini mempunyai kekuatan jaringan politik yang besar, mungkin sampai istana. Kalau kita mau konsisten, bersih-bersih, udah dibongkar semuanya, jangan nggak ada peduli kita rakyat. Gitu loh. Gitu. Ya. Jadi nggak cukup pembersihan di dalam internal kepolisian saja maksudnya Pak Sulut? Enggak dong. Emangnya cuma polisi yang main di sini. Orang di dalam suratnya Sambo aja jelas adanya Setmilpres, adanya TNI. Nggak bisa, bukan hanya lembaga polisi yang terlalu berat. Lembaga kepolisian dibebankan untuk ini. Presiden harus berbicara. Kalau tidak, sudahlah. Kita hanya melihat kebohongan-kebohongan. Ya. Kemunafikan-kemunafikan yang tidak akan pernah selesai. Jadi, apa? Semuanya bermain semuanya. Ya. Jadi begitu. Oke. Bongkar-bongkaran ini. Saya ke Pak Susno. Pak Susno, Anda yang pernah berada di dalam institusi kepolisian, Pak. Posisinya Kabar Reskrim juga waktu itu, Pak ya. Pak Susno seorang komjen juga. Pak, tapi kalau apa yang kita bahas hari ini sebenarnya kan sangat ahistoris kalau kita seolah-olah mau berbicara kasus ini hanya terjadi baru-baru ini, gitu Pak. Maksudnya dalam artian ada mafia dan lain sebagainya. Kan kita ingat betul di zaman agak beberapa tahun yang lalu ada seorang anggota kepolisian, oknum kepolisian ya Pak, yang di Papua kemudian bisa begitu luar biasa, ya kan? Itu menjadi kasus tersendiri juga dan lain sebagainya. Pak Susno melihat ini lebih kepada apa? Ya tadi kalau disebutkan reformasi kultural itu gagal. Cukupkah memperbaiki ini dengan cara-cara yang biasa, Pak? Toh sama aja kondisinya nanti ke depan seperti ini lagi gitu. Jadi begini ya, saya hormat dan terima kasih Pak Sugeng sudah buka ya. Kalau tambang liar atau tambang ilegal ini ya sangat besar ya, sebarannya luas. Tinggal nanti pejabat mau bermain, duduk diam, atau menentang. Kemudian pilihan itu membawa risiko. Duduk diam, terima setoran, ya dapat duit enak kalau nggak terbongkar. Kemudian menentang, ya terbanting. Saya kan terbanting, saya kan waktu jabat kan. Saya kan di dalam kan. Kalau nggak setuju ya risikonya ya dibanting gitu kan. Dan ini sebarannya seluruh Indonesia, bukan hanya di Kalimantan Timur. Kemudian duit triliun, iya. Nah, kalau kita betul-betul mau baik, ya yang terjadi ini kita ambil hikmahnya. Kita mulai dari yang kecil, di Tubuh Polri kita jangan didiamkan. Ini kan sudah terbongkar. Bukti sudah ada, hasil pemeriksaan sudah ada, tanpa melihat Sambo dengan segala kejahatannya. Tapi waktu dia membuat itu kan dia masih aktif kan. Nah, masih sebagai Kadipropam, dia tindak lanjutilah itu untuk Polri. Kemudian untuk instansi lain yang disebut oleh Sambo itu, ya hampir semua instansi kena, aparat keamanan kena, pemerintah sipil kena, kemudian yang punya tanggung jawab di bidang kepertambangan, kenapa didiamkan saja? Masa Kementerian SDM nggak tahu? Ya, ya jelas. Nah, tinggal kita inginkan adalah komitmen daripada Bapak Presiden. Setuju dengan Pak yang disampaikan Pak Sugeng. Ya Presiden gimana, bersuara lah, ngomong di sini. Tindaklah, tapi yang ditindak jangan hanya polisi saja, siapapun yang terlibat dan pimpinan instansi apapun diperintahkan oleh Presiden. Kementerian Pertambangan siapa yang terlibat? Karena ini yang ngatur pertambangan ini adalah Kementerian SDM, pasti ada yang terlibat, sikat juga. Kemudian dari instansi aparat keamanan yang lain siapa? Kemudian siapa? Ya Pak Mahfud kita harapkan juga dong. Marilah kita bersuara tentang hal ini. Katanya Pak Mahfud akan membawa ke KPK. Ya oke lah, kemarin sibuk
20, ya oke. Nah DPR, kita minta juga, DPR itu wakil kita kok. Nah, kalau DPR mau marah sama pemerintah boleh, karena dia kontrol pemerintah. Tapi jangan marah sama rakyat. Saya ini udah rakyat sekarang. Pak Sugeng juga udah rakyat, nggak boleh dimarah oleh DPR. Karena wakilnya, karena justru bosnya DPR ya kalau rakyat ini ya. Bosnya kita kan. Kalau waktu saya kabar reskrim, saya dimarah gitu. Rapat dengar pendapat boleh, karena saya kan pemerintah. Dia wakil rakyat. Tapi sekarang yang diwakili itu kan saya. Berarti saya bosnya. Jangan marah loh DPR sama saya. Sekarang gantian, ayo dong. Gara-gara ngomong ini nanti dimarahin gitu ya. Ya saya gantian marah dong, saya sekarang nggak ada. Ayo dong, panggil dengan pendapat, buka di forum DPR, biar Presiden juga tahu, instansi manapun juga. Jangan hanya Polri. Tapi yang terjadi di Polri ini pun jangan didiamkan. Nggak boleh, wong ini sudah nyata, terang benderang, siang hari pakai lampu petromak. Kan sudah jelas itu kan? Iya. Tindak lanjutilah. Jangan sampai karena yang ingin besar, mengharap burung terbang, punai di tangan, dilepaskan. Ya jangan, ini sudah kok. Bukti tertulis sudah ada, saksi-saksi diperiksa sudah ada, video beredar sudah ada, yang nambang siapa, yang menghimpun setoran siapa, diserahkan pada siapa. Ya sudah, tindak oleh Kapolri. Sudah terang benderang ya. Ya, tindak melewati kode etik, tindak juga melalui hukum pidana. Nah, itu udah terang benderang, aturannya pun udah jelas. Nanti kalau saya ngomong saya salah, saya ini udah bodoh kan, udah jadi petani. Nah, instansi lain, ayo dong, jangan bersorak-sorai bahwa ini polisi begini. Instansimu juga begitu. Kementerian Pertambangan, masa nggak tahu? Logikanya tahu Pak ya, menurut Pak Susno logikanya tahu sih pasti ya. Nambang itu kan minimal segede bulldozer kan. Tapi kalau segede bulldozer dapatnya hanya 3 karung gitu kan. Tapi kalau dapatnya jutaan atau ribuan ton, ratusan ribu ton, ya berarti segede bulldozer ya. Segede kecamatan lah itu terbuka ya. Menganga gitu, masa nggak tahu. Suara bulldozer itu kan kedengaran jauh, nggak bisik-bisik dia. Suara ekskavator juga gitu, suara dump truck. Jadi maksudnya nggak mungkin silent operation ya Pak Susno? Nggak mungkin, tahu sama tahu siapa ya udah aparat sipilnya kan di situ kan ada mulai dari kepala desa dan sebagainya. Termasuk preman juga tahu, preman kebagian juga kok. Ya udah kalau kita mau berbaik-baik, oke. Cipratan ya berarti ya, ada yang kecipratan banyak ya. Tinggal ya civil society ya sudah bersuara. Oke lah, marilah Pak Presiden di tangan G20 kita udah bagus. Kemudian kita yang jadi ikon yang dijual oleh Pak Presiden adalah green energy. Tapi Pak Presiden lupa bahwa di Kalimantan, di Sumatera berlobang-lobang gitu oleh tambang-tambang liar ini. Yang kesempatan lain untuk berbaik-baik ya. Ya, padahal gede ya transisi energi nanti dananya ya dari barat. Iya, yang lebih gede lagi kan bumi ini udah berlubang-lubang kalau itu dibiarkan terus, tambang-tambang ilegal ini dibiarkan terus ya. Menteri Pertambangan ayolah. Oke. Pak Susno, tapi kembali ke soal apakah mungkin juga kalau ini ternyata sudah cross instansi begitu ya Pak Susno, tapi kemudian kesan yang tadi disampaikan oleh Pak Mahfud MD ya, Menko Polhukam, perang bintang, seolah-olah ini hanya terjadi di dalam institusi kepolisian, saling menjatuhkan saja. Tapi ini ternyata lebih besar dari itu ya Pak Susno, menurut Pak Susno. Jadi kita jangan terkecoh oleh permainan kata-kata perang bintang. Seolah-olah besar tapi kita ngecilkan masalah. Seolah-olah hanya terjadi di polisi. Tidak, ini besar sekali masalah ini. Bukan persoalan polisi saja. Yang persoalan polisi silakan Pak Kapolri selesaikan dan nyelesaikannya gampang. Karena sudah jelas. Saya katakan seminggu selesai. Ya. Tapi yang lain, yang ada di kementerian lain-lain tadi SDM, yang ada di aparat keamanan yang lain, yang ada di pemerintah daerah, yang ada di pajak, yang ada di mana-mana, ini diam semua. Kemudian yang nama yang disebut Pak Sugeng tadi saya nggak tahu itu katanya beredar sampai ke sampai kemana itu tadi. Nah, dan itu semua orang tahu, itu udah rahasia umum, bahkan orang nyebut namanya pun takut gitu kan. Udah itu udah hebat sekali. Siapa Pak Sugeng? Haji I ya,
I yang apa ketika membuka pabrik baterai apa itu Presiden hadir itu. Oh, itu apa? Perannya apa Pak Sugeng? Itu kan penambang besar tuh, ya. Penambang besar. Maksudnya ya, kita teliti penambang kalau legal apakah kan nggak masalah, Pak. Penambang iya, apa? apakah hanya legal ya atau kemudian ada juga kaki tangannya, karena kemarin saya ketemu ya dengan seorang pengusaha tambang yang diganggu mau di take over ya, di hostile take over oleh kelompoknya, katanya ya anak buahnya Haji ini ya. Nah, dia lapor kepada IPW. Loh, IPW bisa apa? IPW bisa apa? Dia juga pengusaha tambang. Saya bilang, Anda legal nggak? Legal saya. Kemudian masuk melalui satu proses hukum. Gugatan segala macam. Ini tambang ini sekarang sedang sedang naik daun ya, karena dibutuhkan setelah perang Ukraina kemarin kan ini nilainya tinggi nih. Semua orang beralih ke sana. Mungkin tapi soal nama tadi berarti masih laporan sepihak ya, klaim sepihak ya dari lawan. Ya, makanya kan itu, oleh karena itu seperti tadi dikatakan oleh Pak Susno, mengapa pentingnya proses penegakan hukum ya? Karena dari proses penegakan hukum, semua hal yang kita sedang diskusikan ini tidak menjadi fitnah, ya, tidak menjadi isu. Tetapi ketika tidak ada penegakan hukum, maka itu menjadi konsumsi warung kopi, ya. Gosip. Dan itu menjauhkan kehidupan bernegara kita dari prinsip-prinsip sebagai negara hukum. Ini letaknya ada pada para petinggi termasuk presiden untuk mengambil sikap politik ya, menegaskan bahwa ini Indonesia negara hukum untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara. Dalam kaitan tambang adalah menyelamatkan sumber daya untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa. Nah, ketika ada pelanggaran ditindak, kalau tidak ini bohong semua. Oke. Ya, bagaimana kita mau percaya pada pemimpin-pemimpin negara? Pak Mahfud mungkin seorang yang punya punya sikap yang baik, tetapi dia menteri, tetap saja akan tergagap-gagap ketika presiden tidak memberikan satu arahan. Ini harus jelas ini. Bukan di tangan polisi. Aduh, polisi mah cuma kecil, ya, bagian daripada satu sekrup, karena dia memang kewenangannya berhubungan dengan penindakan tindak pidana umum, ya terkait tambang, ya di depan mata polisi, makanya terdistorsi. Kita mau bicara apa kalau tidak ada keseriusan? Rusak, nanti alam itu rusak sudah, Kalimantan itu sudah bolong-bolong itu ya. Saya juga sudah mendengar. Kan kami juga, saya ini juga menjadi penasehat dari satu kelompok masyarakat adat ya, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat. Kami tahu penderitaan mereka, ya, tersingkirkan dari tanahnya. Oh, akibat ini mafia tambang ini. Oke, nah sekarang kita coba bicara yang konkret sekarang ya. Ketika ini semua sudah diketahui, dari sisi perbaikan kepada kepolisian, Pak Wahyu seperti apa kira-kira Pak memulainya supaya ini tidak terkesan hanya saling bongkar, saling buka kartu akhirnya ya. Saling buka kartu as. Ini Pak Wahyu, supaya ini ketika disebutkan persepsi publik, oke sekarang obatnya deh, persepsinya lagi turun, tapi untuk kedepannya akan bagus buat kepolisian, Pak Wahyu. Ya, kalau kami Komponas ya, saya selaku Komisioner Komponas tentu bicaranya ya, tentu berharap sesegera kasus ini menjadi terang benderang seperti disampaikan Pak Susno tadi, dan itu satu jalan keluarnya sampaikan Pak Sugeng tadi, penegakan hukum. Ya memang konsekuensinya memang nanti ada dalam tanda petik korban, tetapi korban ini kan demi kebaikan misalnya. Pak Wahyu, perlukah kemudian
banyak testimoni atau pengakuan dari Verdi Sambo dan mungkin Hendra Kurniawan, Pak? Begini, apa yang disampaikan itu bisa objektif nggak kira-kira, maksudnya kalau itu digali dari Verdi Sambo dan Hendra Kurniawan? Ya, kan petunjuk. Saya kira penyidik sudah ahli semua. Ketika sudah ada petunjuk, tinggal nanti ditindaklanjuti saja. Nah, bahasanya kan bersayap semua, petunjuk silahkan ke tanya pejabat yang berwenang. Itu Pak Susno ahlinya di situ. Beliau itu sudah katam soal serse ya. Saya kira teman-teman penyidik nggak perlu diajarin. Tinggal sekarang ini keberanian. Ini persoalan kultural. Karena maka kita bilang Komporas menyimpulkan ini reformasi kultural ini mandek dan itu harus diakselerasi. Dengan apa? Saya sering sampaikan dengan cara radikal. Radikal itu artinya apa? Ada keberanian untuk mengatakan ya. Maka statement kami selalu kalau memang ini benar ya sesegera mungkin. Semakin ini dibikin mundur terus, ini akan menjadi nanti bom waktu. Dan itu tidak bagus untuk organisasi ini. Apapun kan publik masih butuh polisi. Tidak hanya serta saja, kan publik butuh. Ketika nama institusi ini kemudian semakin orang melihat institusi ini tidak kredibel, kan yang kasihan masyarakat. Mereka masih butuh pelayanan, ada pelayanan di Babin Kamtimas, pelayanan di keamanan di wilayah, keamanan lalu lintas dan sebagainya lah. Ini kan bagian yang kita sebut ini bagian kecil dari oknum polisi lah. Ya ini menurut saya potong saja. Dan itu butuh keberanian. Nah, keberanian inilah tentu kalau yang di luar polisi itu kewenangan lain. Kami Komnas enggak. Saya mendapat info juga seperti disampaikan Pak Sugeng, tapi kan bukan kapasitas saya untuk menyampaikan itu semua. Tetapi yang di internal polisi ini memang harus ada keberanian. Nah, keberanian itulah yang disebut sebagai reformasi kultural, yang harus berani memang ya kenyataannya bintang 2 sudah 2 ditahan. Saya kira kalau memang ya dilakukan, kalau memang nggak benar ya diklarifikasi gitu kan sederhana. Kalau misalkan katakanlah yang disampaikan Pak Sambo dan Pak Indra itu nggak benar, kemudian dibantah, sepanjang alibinya jelas, argumennya jelas, ya silakan saja. Tapi kalau nggak bisa menjelaskan, ya harus ditindak. Saya kira teman penyidik sudah ahli di situ. Sekarang juga sudah berproses mungkin ya Pak ya, belum dibuka ke publik aja kali. Ya, tentu jangan sampai ini membuat gaduh, karena kalau membuat gaduh, yang rugi institusi. Kalau institusi yang besar ini... Tadi katanya kalau gaduh tapi untuk demi kebaikan, dibuka semua, kan Pak Susno tadi dibuka, tetapi saya katakan tadi kerja polisi bukan hanya soal ini saja, masih banyak yang lain. Jangan sampai yang lain ini berpengaruh. Biar yang ini saja ini dihabisi nggak apa-apa. Tapi mohon maaf, saya baru saja keliling di wilayah-wilayah. Ini teman-teman Babin Kamtimas itu mereka kerja mati-matian, nggak tidur, tujuannya hanya demi kepentingan publik. Jangan sampai ini juga dianggap tidak bekerja. Betul. Ya, yang memang ini salah, jelas melanggar hukum ini ditindak, tapi teman-teman yang lain diapresiasi. Banyak, Mas Indra, kalau nggak ada polisi lalu lintas, jalan ini macet semua. Mereka di Jakarta itu jam apalagi rupanya jauh, jam 3 sudah berangkat, Mas, yang rumahnya di daerah kan ada rumahnya kan mereka nggak kuat beli di kota, mereka punya rumahnya di pinggir kota. Jam 3 sudah berangkat, Mas, karena mereka jam 5 sudah di tengah jalan. Ini kan mereka kerja, dan sementara kita baru mandi, dia sudah di jalan. Ini kan juga diapresiasi. Kita tidak meninggalkan kerja-kerja anggota kepolisian yang seperti itu. Memang itu sekali, Pak. Yang elit, artinya persoalannya selalu ada di elit berarti Pak ya? Elit ini yang saya kira harus ditindak. Ini karena begini, ketika elit ini nggak ditindak, nanti akan terjadi demotivasi. Ya. Dan itu berbahaya. 460.000 orang, saya kira yang buruk ini kan jumlahnya nggak sampai 1.000 lah. Nah, jadi tapi kalau Kapolri sering mengeluarkan tagline potong kepalanya kalau ekornya, ini kan begitu Pak ya? Saya paham itu. Pak Wahyu melihat itu konkret dilakukan oleh Kapolri tidak sih sebenarnya Pak? Pada beberapa hal sudah dilakukan. Ya. Beberapa hal yang lain? Ya seperti kasus. Karena tersangkut, ini kepentingannya lebih besar sehingga mungkin. Ya, tetapi kan tentu saya kira ada hal strategis yang saya kira perlu dengan pertimbangan yang matang ketika mengambil keputusan. Karena ini kan organisasi besar, Mas. Ya, tentu tidak bisa seperti kita punya organisasi. Saya setuju dengan Pak Sugeng, pemunafikan harus dihapus. Saya setuju dengan Pak Susno bahwa sudah terang benderang, tapi tentu penanganannya kan juga harus hati-hati. Maksudnya apa? Harus realistis juga karena ini sudah
terjerat atau menggurita kemana-mana gitu Pak Wahyu? Bukan kemana-mana saya kira. Di satu sektor oke, tapi di sektor lain masih bagus, Mas. Nah, ya sektor yang buruk ini ibaratnya ini kalau yang sering saya sampaikan diamputasi lah. Kalau yang problemnya hanya di soal tangan atau kaki ya situ, jangan kemudian badannya ini dihancurin. Ya. Saya begitu. Jadi hati-hati maksudnya. Artinya apa? Ini kan organ ini ada dua tangan, dua kaki, ada badan. Lah yang apa, bermasalah diamputasi saja sudah, sehingga nanti dia bisa normal. Jangan sampai nanti merembet. Kalau saya begitu saya. Ya. Oke, baik Pak Susno, konkretnya seperti apa Pak? Ini biar apa benar-benar paling enggak apa ya mengalami sebuah perbaikan menyeluruh begitu Pak Susno. Oke, tadi udah sampaikan Pak Wahyu. Ya kita amputasi saja. Ngamputasinya itu di mana? Di elitnya. Siapa? Kalau khusus untuk masalah tambang sudah jelas. Nama sudah jelas, apa udah lakukanlah itu. Untuk apa? Ya supaya organisasi ini tetap solid. Kalau elit yang seperti itu tetap dipercaya, maka kehilangan kepercayaan dari anggota. Anggota bilang, wah kami capek-capek di lapangan, bangun jam 3, bapak-bapak di ruangan ber-AC, miliaran, tapi tidak diapa-apakan. Bagus sekali, bahasa Pak Wahyu tadi udah mendalam sekali, ya udah bagus. Dan Kapolri tidak usah ragu-ragu, kami sebagai pensiunan, sebagai warga yang mendukung beliau. Ya. Kemudian, dengan memotong itu, nama Polri bukan akan tambah jelek, tapi kepercayaan masyarakat justru semakin naik. Bahwa masyarakat akan menilai Kapolri tidak ngomong doang, tapi dia buktikan. Nah, reputasi Polri tambah baik. Nah, kemudian lebih luas tadi Pak Sugeng sudah katakan, mau baikan beneran kita ini tuh mau pura-pura. Ya kalau mau beneran ya Presiden turun tangan dong. Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, ayo katanya mau dia. Oke, saya kira itu aja. Artinya yang jelas ini kita ambil hikmahnya. Hikmahnya bagus sekali kok untuk Polri. Ya, terima kasih. Jadi kalau dari sudut pandang ada yang melihat bahwa wah ini masalah bertubi-tubi datang Kapolri, justru sudut pandang yang lain ini peluang buat Kapolri menunjukkan prestasi bahwa di masa Kapolri sekarang ini justru perbaikan mendasar, perbaikan itu sebenarnya peluang ya sebenarnya Pak Susno ya? Syarat ya, satu syarat, asal Kapolri menindaklanjuti. Tapi kalau tidak ditindaklanjuti malah tambah anjlok. Tapi saya yakin Pak Kapolri akan menindaklanjuti. Nah, gitu. Baik Pak Sugeng, biar konkret ini ke depan seperti apa Pak? Sambil saya tambahkan pertanyaan gini. Persoalan ini kok kemudian memang harus mengikutkan presiden untuk turun tangan ya? Jangan sampai ada anggapan juga sedikit-sedikit presiden. Bagaimana Pak Sugeng? Pertama ya saya mau sampaikan ya, penegakan hukum itu menjadi kunci ya, penegakan hukum yang konsisten gitu menjadi kunci dari pembenahan ini. Problematiknya, penegakan hukum itu kan yang konsisten dan mekanis. Itu semestinya sudah terjadi ketika 7 April Pak FS mengirim surat kepada Kapolri. Tidak terjadi, ya. Kemudian baru meledak sekarang. Apa? Kenapa? Karena perlu dukungan politik Pak Kapolri. Itu kuncinya, Mas. Ya, Pak Kapolri perlu dukungan politik. Itu saja dari saya. Dukungan politik dari Presiden. Dan memang akhirnya memang urgent sekali nih Presiden segera berbicara Pak ya tentang hal ini Pak ya. Secara mendasar. Sangat urgent. Isu kanan kiri banyak kok kalau kita jadikan diskusi warung kopi. Oke. Baik, paling tidak ini nanti jadi pembelajaran, semoga terbongkar penegakan hukum yang utama tadi kuncinya itu dulu, baru kita bicara nanti perbaikan di sisi kepolisian, reformasi kultural dan lain sebagainya. Kita cukupkan dulu ya diskusi di akhir pekan kali ini. Terima kasih Pak Sugeng, Pak Wahyu, Pak Susno, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, terima kasih. Ya, itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini dalam Crosscheck. Semoga menambah wawasan kita semua apa yang terjadi. Semoga segera menemukan solusinya tentu saja dan menjadi pelajaran bagi kita. Dan mungkin saja kita berharap agar institusi kepolisian segera berbenah dan kembali mendapatkan kepercayaan tinggi di publik. Saya Indra Maulana, sekali lagi mengucapkan terima kasih telah bergabung bersama Crosscheck.
Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.